Soalnya KS juga banyak Iya, kerja yang ngeliat SG-nya sibuk tuh, Kak. banget. Gimana gimana dek? Ini kan ada tugas nih dari mata kuliah terakhir nih, wawancarain satu musisi itu, Kak. Kayak, ya nggak mesti harus musisi, tapi kayak, ya berkaitan tentang musik lah. Nah, Mm, narasumbernya di sini Kakak, karena sekaligus musisi yang dipilih untuk tugas ini, Kak. Karena mm. buat diulik bagus tuh, Kak. Ya boleh. Kita mulai ya. Iya, Kak. Ya. Sebelumnya, Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tuh Muhammad Dimas Erlangga Hernawan dari Prodi Mm, Musik di Universitas Lampung. Di Iya, sini kita santai aja ya, Kak, ngobrolnya nggak usah terlalu formal. Juga iya boleh. di sini aku nih penasaran sama Kak Els nih. Mm, Soalnya perjalanannya Kak Els tuh keren, bisa ngejuggling antara pegawai negeri sipil dan dunia musik tuh se apa? Ya, Pasti butuh effort yang luar biasa tuh, Kak. Nah, sebelum masuk betul. sebelum masuk ke situ, aku tuh pengen tahu dulu nih, Kak, awalnya gimana sih ceritanya Kak Els bisa terjun ke dunia musik digital gitu? Ah, awalnya Ya, digital ya. Kalau awalnya sih nggak ada. Cuman waktu hmm, itu sempat KL main gitar. Kebetulan um, hobinya nyanyi, suka nyanyi. ya, Tapi bukan penyanyi sebenarnya, cuman hanya hobi aja. Terus eh coba-coba buat YouTube ya, ya, tahun 2019. Coba-coba buat YouTube, nyanyi-nyanyi lagu Malaysia, cover-cover lagu Malaysia. Terus akhirnya responnya tuh alhamdulillah banyak yang suka sehingga viewernya juga lumayan banyak pada saat itu di YouTube. Terus ya sudah akhirnya karena responnya bagus berkelanjutan hingga sekarang. Seperti itu. alhamdulillah. Terus kebanyakan kan orang mungkin mikir gini, Kak, kalau jadi PNS tuh harus serius terus, nggak ada waktu buat ke passion gitu. Tapi Kak Mm-mm. Els nih Minum ngebuktiin cepat kalau ya. nggak apa-apa, Kak. Tapi Kak Els nih ngebuktiin kalau kerjaan bisa jalan, musik juga bisa digas. Gimana sih awalnya Hmm. eh, Kak Els membuat mutusin mulai upload cover Hmm. lagu di YouTube? Ada momen tertentu nggak yang bikin Kak Els yakin buat terjun ke dunia musik ini? Kalau momen ya kalau kita bicara soal waktu dulu ya. Ya, Tentunya kan kalau misalnya kita antara waktu pekerjaan di sebagai abdi negara dan juga musisi itu kan sangat sulit ya. iya, Tapi Pak. ini KL mencoba untuk menyesuaikan pada saat di hari libur. Misalkan ada celah waktu senggang di hari libur ataupun weekend, KS pergunakan itu dengan buat cover, ngetek lagu gitu kan. Kemudian kita KS upload di YouTube kayak gitu-gitu. Terus em, apa lagi ya? Ya gitu sih deh. Ya, Kak. Mm. Yang penting Eh, sih pada saat aktivitas di kantor itu tidak ada kesibukan seperti di weekend dan hari libur itu KS pergunakan waktunya untuk nyanyi di YouTube kayak gitu. ya. Hmm. Mm. Terus kita nih Di lanjut ke, sela-sela kesibukan lainnya. oh ya, Kak, maaf, Kak. Terus nih pertanyaannya lanjut ke lagu single pertamanya Kak Els nih yang asik tuh Mm-mm. didengar waktu di TikTok kan viral tuh, Kak. Ya, Eh, Kak bisa ceritain nggak proses di balik pembuatan single pertama Kakak yang Dear Diary tersebut? Apa yang buat Kakak menginspirasi lagu tersebut? mm. Jadi ceritanya pada saat itu tahun 2020 pada saat zaman COVID waktu Ya, itu Kak Els berinisiatif membuat single lagu Dear Diary karena pada saat itu kan cover lagi bermasalah, ya kan? Maksudnya itu kalau cover-cover tuh kan harus ada izin lisensi tuh, ya, Kak. ya kan? Jadi KS pergunakan waktu itu untuk membuat official karena kepengen juga lah yang namanya kita sebagai musisi itu punya suatu karya yang diakui oleh masyarakat gitu kan. Ya, Karya karya sendiri bukan karya orang gitu kan. Akhirnya KS mencoba untuk
membuat lagu, menggandeng musisi Lampung juga, pecinta lagu Lampung. Kebetulan teman juga, salah satu teman juga, semua yang berkontribusi di musik Dear Diary itu semua teman semua sih. Jadi akhirnya melahirkan lagu Dear Diary itu pada saat zaman COVID. Tapi tidak langsung meledak pada saat itu. Selang 1 tahun, lagu itu ternyata KS posting di TikTok, di media sosial KL sendiri. Akhirnya banyak juga yang suka lagu itu, sehingga membuat lagu itu lebih terkenal lagi gitu loh, jadi viral gitu loh lagu tersebut, kayak Ya gitu. Kak. Kayak gitu. Keren tuh Kak lagunya. Ya, udah denger belum? Udah, Udah. udah Suka Kak. nggak lagunya? Suka dong. Tahu nggak lagu itu menceritakan tentang apa? Mengapa itu Kak? Hmm. Lagu itu unik banget lagu itu. Ya unik banget. Uniknya, jadi itu lagu sebenarnya universal. Jadi universal itu kita membuat, maksudnya itu lagu itu terkhusus untuk orang-orang tersayang. Bukan hanya Ya, untuk kekasih, tapi juga bisa untuk universal untuk orang tua, teman, adik, ya orang-orang yang kita sayang gitu, yang pergi meninggalkan kita gitu. Ya pergi meninggalkan itu macam-macam, ada yang pergi meninggalkan putus cinta, ada yang meninggal, ada yang putus asa. Jadi bukan hanya untuk pasangan aja sih sebenarnya putus asa dengan kok hidup gini-gini aja ya? Nah, itu kan yang namanya universal kan. ya, Jadi tidak ya Kak. terkhusus hanya untuk satu orang gitu, untuk percintaan tuh enggak. Karena itu bisa masuk dari berbagai macam keadaan yang kita alami, eee, sebagai manusia tuh apa aja tuh lagu itu bisa masuk, intinya kayak gitu. Ya Klipnya Kak. pas Covid. Video klipnya juga itu pada saat Covid. Jadi Pas pas kok. bener kan? Ya, Heeh, dia pakai topeng tuh, nah itu juga bisa karena kalau lain lagi tuh ceritanya untuk video klip itu, ada ceritanya lagi. Jadi, video klip itu dia mempunyai pasangan, kebetulan pasangannya itu seorang nakes. Nakes yang memperjuangkan kesehatan dan memperjuangkan keselamatan untuk, orang-orang banyak yang pada saat itu kena Covid, sehingga diri dia sendiri yang akhirnya menerima, maksudnya sebagai nakes ya, akhirnya dia kena gitu, pada saat itu kena Covid, karena menyelamatkan banyak orang dan meninggalkan seorang kekasih yang saat itu yang sangat mencintainya, seperti itu sih. keren tuh Kak. Deskripsinya Hmm, deskripsinya kayak gitu. Jadi pada intinya, lagu dan video klip itu didedikasikan untuk para nakes, ya, keren tuh Kak. gitu. Keren banget. Eh, Eh, ini terakhir nih Kak, karena kan udah malam juga nih, nggak enak kamu nanya banyak-banyak nih. masukin aja deh, nggak apa-apa. Kayak sambil ngopi kok deh. Ya, Ini alhamdulillah bisa kenal dengan kamu, mudah-mudahan sukses terus lah ya. iya Kak, Mhm. alhamdulillah amin. Udah kalau Sumpah ya, ini kelas baru ini loh, beberapa banyak sih yang udah beberapa kali DM ini, cuman KL-nya belum ada waktu gitu kan, karena ya iya, kamu tahu sendiri untuk ngebagi waktu antara kerja, terus tuh nyanyi, terus influencer, ini dan lain-lain tuh agak sedikit sulit gitu iya kan. Kak. Makanya makanya ya kamu baru satu-satunya gitu loh. Makasih Kak. Sumpah satu-satunya, iya, baru kamu. Makasih Kak. Lampu aja ngeladenin tuh. Banyak yang tuh dari mahasiswa, gila, mana-mana tuh banyak. Iya, Mhm, kemarin juga kan udah sempet nge-DM KL tuh. mhm. Udah nge-DM KL di IG, di TikTok malah juga. Iya tah? Cuman ya, cuman Kak Manda ya? Akhirnya ke Kak Manda kan? akhirnya buka ini Kak, apa yang disorot di bionya Kakak tuh kan ada Iya, link itu. Terus heeh, scroll-scroll ke bawah, ini ngechat nomornya. Ternyata manajernya mmm, KL, Kak Manda. tapi perjuangan kamu luar biasa. Biasanya kan orang cuma DM Iya, TikTok, DM IG, ya kan? Karena mungkin numpuk-numpuk kan, KS tuh bacanya tuh kadang kan suka telat gitu-gitu. Nah, ya udah Kak. lewat, udah gitu. Ini kamu sampai coba untuk nggak menyerah gitu ya, sampai Iya. akhirnya nemuin WA itu, udah, nah berarti dia ini perjuangannya nih, udah kita hargai itu. Makasih Kak. Soalnya itu Iya. juga
bagus tuh karena udah kan kemarin sempat presentasi tuh ke dosen. Heeh, Terus kata heeh, dosen, ini bagus ini katanya. Saya nggak mau tahu kamu nggak boleh ganti judul, harus ini judulnya. heeh. Jadi ya, Salam buat dosennya dari KS Faro gitu ya. ya siap Mbak. Nah, dari Nah, udah KS bilang. ya Kak. Jadi langsung aja nih Kak ke pertanyaan yang terakhir nih. Mm-mm. Pesan-pesan Kakak untuk orang-orang yang mau mengejar passion mereka tetapi terhalang oleh pekerjaan atau kesibukan lain tuh Kak, gimana? Pesannya. Jadi Ya, kalau ke diri aku pribadi mungkin bisa dipakai atau diambil baik-baiknya. Jadi kalaupun memang kita sudah mempunyai pekerjaan tetap, terkhususnya abdi negara, kalau kita mempunyai hobi, hobi yang sekiranya itu memang untuk diri kita dan juga tentunya bisa menghasilkan, selagi kalian tuh bisa memperjuangkan dan bisa membagi waktu antara pekerjaan inti dan juga hobi, itu silakan gitu loh. Silakan dan aku sih pasti memberikan support yang luar biasa. Karena kan kalau kita hobi menyanyi itu kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa Pak, banyak kok yang polisi, kemudian juga ASN, kemudian juga abdi negara lain juga uh, mereka mempunyai pekerjaan inti tapi mereka hobinya menyanyi yang bisa disalurkan dengan di media sosial misalkan di YouTube di TikTok ataupun Instagram banyak banget itu kan selain aku tuh pasti banyak banget tapi yang pasti selagi itu memang hobi jangan sampai terhalang dengan pekerjaan walaupun pekerjaan itu sebagai abdi negara gitu loh iya Kak. lakukan apa yang kita suka selagi itu kita menyukainya. Keren. Tetap berkarya berkarya, karena berkarya itu tidak memandang usia ataupun pekerjaan, Iya betul tuh Kak. ya kan? Itu Betul. poinnya sih. Mhm. Karya itu tidak tidak melihat pekerjaan ataupun usia. Betul Kak. Dah, itu aja. Iya, ya mungkin ya segitu dulu lah Kak wawancaranya. Makasih Iya, loh Kak udah mau apa nyempatin buat mainin wawancara terus iya, nerima. sukses terus. Ya itu Siapa Kak, nama panggilannya? Dimas Kak. Dimas. Ya, sama-sama buat Dimas, semoga sukses, Amin. semoga lancar. Ini skripsi ya? Ini dari artikel bisa langsung ke ini juga Kak. uh, untuk kuliahnya ya dari universitas mana? Universitas Unila. Lampung. Ya Unilah. Oh, Allah ya. Mudah-mudahan makin sukses, Amin. lancar. Semoga nanti sesudah mendapatkan gelar di Universitas Lampung bisa bermanfaat ilmunya yang didapat. Amin. Pokoknya segala doa terbaik juga dari Kak As buat Dimas. Semangat ya, semangat, semangat. Makasih ya Kak. Salam buat salam buat Pak dosennya ya dari KS ya. Siap, nanti Ya, disalamin. ya Kasih ya Kak. dadah. Oh Ya ya Kak, sama-sama. sebentar. Apa? Sebelum ini izin screenshot dulu ya Kak buat bukti. Boleh? Ayo Kak. Satu, dua. Dah, dah Kak. Dadah, Terima kasih ya Assalamualaikum. Kak. Dah. Assalamualaikum. Aman ya? Ya aman. Makasih ya Kak udah mau bantuin juga. Siap. Ntar kalau lo butuh sharing-sharing, chat aja gua. Ya aman Kak. Makasih Ada bener ya musik. Kak. Iya, iya. Semangat ya, Dek ya. Ya Kak. Pokoknya produktif. Amin. Kasih Ya, ya Kak. ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.